Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururina anfusina wa min sayyiatina a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Marilah bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia-Nya yang tak terhingga yang Allah selalu berikan kepada kita semua. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Hadirin rahimakumullah, perkenankan saya membawakan materi tentang menjaga amanah waktu. Ini adalah salah satu pengingat untuk saya pribadi juga. Berdasarkan hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, pergunakanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lain. Masa hidupmu sebelum datang kematianmu, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, masa mudamu sebelum datang masa tuamu, dan masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Berdasarkan hadis di atas, betapa berharga sekali waktu untuk kita. Ini adalah merupakan nikmat yang sangat berharga yang Allah amanahkan kepada kita semua, melebihi harta dan kedudukan. Demikian ada yang mengatakan bahwa waktu adalah kehidupan. Hadis ini secara tidak langsung menganjurkan kita semua, Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk tidak menunda-nunda pekerjaan. Sesungguhnya menunda-nunda pekerjaan akan mendatangkan masalah-masalah yang baru. Mari kita sama-sama merenung, kenapa kita tidak boleh menunda-nunda pekerjaan. Ya, kita tidak bisa menjamin esok atau lusa kita masih ada di sini. Apakah kita sudah dipanggil sama Allah? Ini adalah rahasia Allah, kapan kita akan kembali kepadanya. Dan ketika kita masih diberikan kehidupan, kita tidak bisa terbebas 100% terhindar dari gangguan-gangguan penyakit atau kesibukan-kesibukan baru. Sesungguhnya setiap waktu ada aktivitasnya dan setiap waktu ada hak dan kewajibannya. Maka waktu adalah sangat berharga. Jangan biarkan waktu berlalu begitu saja selain kita isi dengan yang berharga pula. Seperti halnya piring yang sangat mahal, yang sangat bagus. Jangan isi dengan sampah. Karena sampah, tempatnya di tempat sampah. Demikian pula dengan waktu yang sangat mahal harganya. Yang kita perlukan pemikiran, perasaan, tutur kata, dan segala perbuatan. Ini semua memakan waktu. Maka kita tidak boleh melakukannya kecuali dipandang dengan hal-hal yang bermanfaat dan bermakna. Waktu yang telah berlalu tidak akan terulang kembali. Sholat maghrib hari ini misalnya, ini adalah terjadi hanya 1 kali di akhir hayat kita. Bayangkan sholat maghrib terakhir di akhir hayat kita. Maka kalau melakukannya seenaknya saja, sholatnya tidak bermutu, maka kita sudah melewatkan sholat maghrib. Kita sudah melewatkan ibadah terbaik dan terakhir kita. Nauzubillahi min dzalik. Begitu pula jika kita duduk di masjid bersama-sama menunggu waktu datangnya Isa misalnya. Ada yang beraktivitas zikir, ada yang tilawah, ada yang berdiskusi tentang hal keagamaan. Namun di sisi lain ada yang melamun, ada yang mengobrol tidak karuan. Ini jelas waktunya sama, tapi hasilnya berbeda. Semua tergantung kita. Bagaimana kemampuan kita untuk memanfaatkan waktu. Sesungguhnya waktu adalah modal utama yang Allah berikan kepada kita untuk mengarungi kehidupan di dunia ini. Maka seberuntung-beruntungnya manusia adalah orang yang pandai memanfaatkan waktunya untuk kehidupan, untuk keuntungan kehidupan dunia dan akhirat. Dan orang-orang yang tidak beruntung adalah orang-orang yang menyia-nyiakan waktunya, menghambur-hamburkan waktunya kepada hal-hal yang tiada guna.
Sebagaimana Allah berfirman di Quran surat Al-Asr ayat 1-3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang artinya demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal soleh dan nasihat menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran. Dari ayat ini Allah telah bersumpah demi masa yang memperlihatkan betapa sangat berharganya waktu untuk kita. Allah menegaskan bahwa manusia akan merugi apabila waktu yang telah Allah berikan tidak dipergunakan untuk beriman, tidak dipergunakan untuk beramal soleh, tidak dipergunakan untuk saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran. Na'udzubillahi min dzalik. Insya Allah kita semua termasuk orang-orang yang beruntung dan tidak termasuk orang-orang yang merugi. Insya Allah kita bisa terus mengevaluasi diri. Apa yang selama ini kita lakukan? Apakah banyak perbuatan yang sia-sia? Atau kita memang sudah melakukan yang terbaik untuk bekal kehidupan kita di akhir nanti. Akhirul kalam, marilah kita merenungkan nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abdullah bin Umar sekaligus juga nasihat untuk kita semua dan saya pribadi. Jika engkau bangun di pagi hari, janganlah mengharap akan hidup sampai sore hari. Dan jika berada waktu sore, jangan berharap akan hidup sampai besok pagi. Pergunakanlah masa sehatmu untuk bekal mempersiapkan masa sakitmu. Dan masa hidupmu, persiapkan untuk bekal kematianmu. Seakan-akan tidak tahu namamu besok pagi. Hadis riwayat Bukhari. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kesempurnaan hanya milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.